Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel Fitriati LM. Kali ini dengan materi tentang ekspresi reguler dan pembahasan mengenai penerapan dan notasi. Pada penerapan ekspresi reguler, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa dinyatakan sederhana dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler selanjutnya kita akan singkat menjadi IR, ya, di mana memberikan suatu pola atau template untuk untai dari suatu bahasa. Untai yang dimaksud yaitu yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa tersebut. Oke, pada penerapannya ekspresi reguler yang tampak misalnya pada pencarian atau untai karakter. Contoh penerapan yang lain adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan. Misalnya suatu file masukan hanya menerima input 0 sampai dengan 9. Kita lihat pada gambar 1 ya. FSA menerima bilangan integer tak bertanda. Oke ya. Kemudian bila dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan bahwa otomata pada gambar 1 menerima masukan simbol input antara 0 sampai dengan 9, sedangkan ekspresi regulernya dinyatakan sebagai berikut ya. Di sini ada digit, tanda bintang, di mana digitnya adalah 0 sampai dengan 9. Dalam implementasinya, suatu FSA akan diterjemahkan menjadi kode dalam suatu bahasa pemrograman. Kita lihat ini ya, state kedudukannya, FSA-nya mengenali identitas. Kenapa ada huruf? Di sini juga nanti akan muncul huruf atau digit, salah satunya. Itu ya. Oke, kita lihat pada notasi ekspresi reguler. Ya, jadi yang punya ekspresi bukan wajah saja, tetapi pada teori bahasa otomata terdapat di ekspresi reguler. Kita lihat notasi-notasinya. Di sini ada asterisk, kemudian ada superscript ya atau plus di atas, kemudian ada plus atau ya gabungan atau union. Ya, kemudian ada tanda titik, ini biasanya untuk perkalian. Oke ya. Asterik di sini nanti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. Kemudian kalau superscript berarti minimal muncul satu kali saja. Plus di sini sama nanti muncul berhingga kali. Begitu juga dengan titik. Ya, titik di sini berarti konkatenasi. Biasanya titiknya hilang, ya tinggal menuliskannya. Ini contohnya ada AB, ya ini pengertiannya sama dengan A kali B atau A titik B. Oke, kita lihat contoh ekspresi regulernya ya. Di sini ada ekspresi reguler di mana ada AB bintang CC. Ya, contoh string yang dibangkitkan apa? AB CC, kemudian AB B CC, kemudian ada AB B B CC, ya kemudian ada AB B B B CC dan tidak muncul ya, tidak muncul di sini cukup berarti A CC, B-nya tidak muncul. Kemudian untuk 010 bintang ya sama dibangkitkan juga yang ada asteriknya gitu ya. Kemudian di sini ada A bintang D ya, tidak muncul atau muncul berhingga kali. Ini yang dimaksud tidak muncul A-nya atau muncul berhingga kali. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat yang menggunakan superscript ya atau plus di atas di situ dan dibangkitkan ya A ya, di sini ada AD, AAD, AAAD. A minimal muncul sekali.
tidak muncul sekali ya, atau berhingga kali. Kemudian ada A bintang atau B bintang. Ya, maka di sini tuliskan A atau B, AA atau BB, AAA atau BBB, ya, dan seterusnya. Kemudian ekspresi regulernya A atau B, kita tuliskan A atau B. Kemudian A atau B bintang, ya, AB, ya, A atau B, buka tutup kurung bintang. Berarti dia berhingga kali, ya, karena keduanya asterik. Seperti ini ya, kita bangkitkan. Kemudian di sini ada ekspresi 0, 1 bintang plus 0. Ya, atau ini ya. Kita lihat di sini yang dibangkitkan adalah 1 ya. Teman-teman bisa lihat ya contoh penggunaannya jika nanti ada soal atau studi kasus. Oke, kita lihat hubungan ekspresi reguler dan FSA ya. Untuk setiap IR ada satu NDFA dengan transisi E. Ya, NFA I-move di sini yang pasti ekivalen. Sementara untuk setiap DFA ada satu IR dari bahasa yang diterima oleh DFA di sini. Catatannya yang perlu diperhatikan, state akhir akan menandakan apakah input itu diterima atau tidak. Oke, kita lihat ekspresi, ya ini ekspresi, kemudian dihubungkan dengan finite state automata. Kita buatkan kedudukan, kemudian kita buatkan ini ya gambarnya ya. A I-move B. Ya, ekspresinya di sini kan AB tapi menggunakan I-move. Ya. Kemudian masih menggunakan I-move A bintang B. Ya, bintang asterik itu dia masuk ke diri dia sendiri untuk diagram. Jadi A I-move B. Ya, A bintang I-move B. Seperti itu. Oke, masih menggunakan I-move A atau B. Ya, dia akan berpindah tapi setelah ada hubungan dulu. Ya, ini berpindah tanpa memberikan inputan. Ini berpindah juga ya tanpa memberikan inputan. A, B ada di sini. A atau B. Seperti itu. Oke. Kemudian dari NDFA I-move tersebut dapat kita ubah ke NDFA dan selanjutnya DFA. Ya, prosesnya gimana? NFA I-move menjadi NFA menjadi DFA. Tetapi bila ekspresi reguler cukup sederhana, kita bisa langsung mengkonstruksikan NFA-nya tanpa melalui NFA I-move. Gitu ya. Kita langsung saja. Nah, contohnya seperti ini. AB, ekspresinya adalah AB, ya, A, B. Oke, cukup sederhana ya. Kemudian A atau B, A atau B. Kemudian ekspresi berikutnya 01, 0 bintang ya, yang dibangkitkan adalah 0 terakhir ya. Tadi di awal Ibu sudah kasih tahu ya, kalau dia ada bintang masuk ke diri dia sendiri, looping ke diri dia sendiri ya. Oke, kemudian 0 ya, kemudian dalam kurungnya 1 atau 0. Oke, 1 atau 0 ya, 0,1 masuk ke state berikutnya. Kemudian 0, 1 atau 0 asterik ya. Yang ada asteriknya, yang ada bintangnya adalah yang buka tutup kurung, maka dia looping ke diri dia sendiri adalah 0 dan 1. Kemudian masih tanpa I-move di sini. Ekspresi untuk 0, 1 bintang 0. Oke, 0, 1 bintang 0. Seperti itu ya. 0 bintang 1, 0 bintang ya, masukkan 0, 1, 0 ya, ini yang ada bintang-bintangnya ya. Oke, kemudian kita lihat untuk ekspresi A bintang ya, tidak ada lawannya lagi ya, masukkan saja sebagai awalan dan akhiran. Oke, kita lihat pada contoh berikutnya. Ekspresi untuk A, B, A bintang ya, ini bisa seperti ini, bisa lebih sederhana ini ya.
Oke, itu pembahasan pada penerapan dan notasi yang bisa digunakan. Teman-teman bisa mengerjakan di kasus yang ada, kemudian perhatikan cara penggunaan notasinya. Terima kasih untuk materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.